Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 3 Januari 2026. Happy weekend buat kita. Hari ini adalah Sabtu pertama di awal tahun. Mari kita mau berdoa untuk para imam agar mereka 5S bukan 3S. 5S sekarang. Udah nggak 3S lagi, agar mereka sehat, setia, hidup suci, selalu bersyukur, dan penuh dengan sukacita dalam karya pelayanan. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali di salah satu paroki, pernah terjadi perdebatan ketika mau mendekorasi gereja dalam perayaan Natal. Karena ada yang mengatakan, "Aku mau mendekor kandang Natal." Tetapi yang lain mengatakan, "Dekornya bukan kandang, tapi gua Natal." Mana yang benar dan alkitabiah? Kandang Natal atau gua Natal? Saya kira enggak usah ribut mau buat kandang atau gua. Karena yang penting adalah palungan, yakni tempat makan hewan yang disebut dalam bahasa Latin presepium. Di tempat makan inilah, di palungan inilah, di presepium inilah Yesus dikatakan hadir, lahir, dibungkus dengan kain lampin. Ini semua tertuang dan tertulis dalam Injil Lukas. Dan hingga kini, palungan tempat Yesus dibaringkan ada di gereja Basilika Santa Maria Maggiore. Maknanya istimewa. Kalau Allah menunjukkan kerendahannya dengan mau hadir dan lahir sebagai manusia, dan dia yang disebut sebagai anak domba Allah oleh Yohanes tadi, menunjuk pada pribadi Yesus yang lahir di palungan itu, di tempat makan hewan. Kelak ia akan menjadi anak domba yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan kita mendengar kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Yohanes bersaksi, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Menarik sekali untuk merenungkan bahwa Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Saya ingin mengajak kita bermenung tentang makna domba. Domba itu kan warna bulunya putih ya. Warna putih melambangkan kesucian.
Dan Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang suci, yang diutus Allah untuk menyelamatkan dan menyucikan kita. Kedua, domba itu adalah hewan yang digunakan dalam ritual kurban untuk pendamaian dan penghapusan dosa dalam tradisi Israel. Dan Yesus adalah anak domba Allah yang dikurbankan untuk mendamaikan kita dengan Allah, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, domba itu adalah hewan koloni yang selalu berkawan, yang selalu hidup dalam kebersamaan. Dan Yesus inilah yang datang sebagai Immanuel, Allah yang beserta kita, yang selalu mau hadir dan menyertai setiap peziarahan hidup kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam surat apostolik yang dikeluarkan oleh almarhum Paus Fransiskus pada tahun 2019 yang berjudul Admirabile Signum, tanda yang mengagumkan, Bapa Suci mengajak setiap insan untuk membangun kandang atau gua-gua Natal di dalam hati dan meletakkan palungan agar Yesus lahir dan hadir di dalam diri kita. Dengan membangun gua atau kandang Natal dan meletakkan palungan di dalam hati kita, kita selalu diingatkan akan Allah yang telah merendahkan dirinya. Allah yang sungguh mengasihi kita. Semoga dengan kesadaran itu kita pun semakin mengasihi Allah. Hanya orang yang rendah hati yang mampu mengasihi Allah. Orang yang sombong pasti akan meninggalkan Allah sebab ia menjadikan dirinya sendiri sebagai Allah buat dirinya. Selamat bermenung. Happy weekend buat kita. Tuhan memberkati kita selalu. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.